Assalamualaikum anak-anak ustazah semua. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, anak-anak ustazah telah belajar menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan. Hari ini kita akan belajar menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari tiga bilangan. Dalam menentukan nilai faktor persekutuan terbesar atau FPB dari tiga buah bilangan, anak-anak ustazah dapat menggunakan atau mencarinya dengan dua buah cara. Yang pertama dengan cara pohon faktor ataupun dengan cara tabel. Mari kita simak contoh soal berikut ini. Oke, kita masuk contoh yang pertama. Anak-anak ustazah diminta menentukan FPB dari 4, 12, dan 16. Ada tiga bilangan ya nak. Nah, cara pertama kita menggunakan pohon faktor. Cara pertama kita menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu nilai faktor dari 4. Nah, karena 4 bilangan genap, maka bilangan prima yang membaginya di awal adalah 2. 4 dibagi 2, 2. Hasilnya sudah bilangan prima, maka pengerjaannya selesai. Kita lingkari. Kemudian 12. 12 juga bilangan genap, maka kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2, hasilnya 6. Nah, 6 masih bilangan genap, artinya 6 masih bisa lagi kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. 3 sudah bilangan prima, artinya pengerjaan kita selesai. Yang terakhir, bilangan yang terakhir adalah 16. 16 juga masih termasuk bilangan genap, artinya kita bagi dulu dengan 2. 16 dibagi 2, dapatlah 8. 8 masih genap, artinya kita bagi lagi menjadi 2. 8 bagi 2, dapatlah 4. 4 masih genap, kita bagi lagi dengan 2. 4 bagi 2, dapatlah 2. Artinya pengerjaan kita selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. 4 faktorisasinya terdiri dari 2 dikali dengan 2. Nah, selanjutnya yaitu 12. Ada bilangan prima apa aja yang membagi 12? Nah, ada 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Yang terakhir 16. Di 16 ada 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka FPB dari 4, 12, dan 16, dilihat mana angka yang sama di antara 4, 12, 16. Yang pertama ada angka 2, di ketiganya ada. Kita lingkari. Ada berapa lagi? Ada 2 lagi di sini karena ada 2 lagi. Kira-kira ada lagi tidak? Tidak ada, yang ini tinggal bersisa 1, yang ini bersisa 2. Itu tidak bisa, karena syaratnya 3 bilangan, ketiga-tiganya itu harus ada angka yang sama. Nah, ketika anak ustazah sudah menemukan di antara 4, 12, dan 16, siapa aja bilangan yang sama di antara ketiganya, ternyata ada 2 nih. Yang pertama 2 dan yang kedua juga 2. Maka FPB dari 4, 12, dan 16 adalah 2 dikali 2. Kenapa 2 dikali 2? Karena cuma ada 2 angka yang sama di antara 4, 12, dan 16. Siapa saja angkanya? 2 dan 2. Maka FPB-nya adalah 2 kali 2, yaitu 4. Kita menentukan FPB dengan menggunakan tabel. Soalnya masih sama dengan yang pertama tadi ya nak. Tentukan FPB dari 4, 12, dan 16. Nah, untuk cara tabel, kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil. Karena di sini semua bilangan genap, artinya bilangan prima terkecil yang bisa membaginya adalah 2. Nah, 4 bagi 2, 2. 12 bagi 2 dapatlah 6. 16 bagi 2 dapatlah 8. Yang harus anak-anak ustazah perhatikan, ternyata 2 bisa membagi 4, bisa membagi 12, dan bisa membagi 16. Langsung ditandai, langsung dilingkari. Nah, berikutnya
Ada angka 2, 6, dan 8. Masih genap dia, artinya masih bisa kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2, dapatlah 1. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. 2 bisa membagi semua angka di atasnya, maka dia kita lingkari juga. Nah, sekarang ini bersisa 1, artinya sudah selesai. Tinggal 3 dan 4. 3 dan 4, ada bilangan genap di sini 4, artinya masih bisa dibagi 2. Karena 1 sudah selesai, cukup kita turunkan langsung. 3 bagi 2 tidak bisa, maka kita tulis tetap 3. 4 dibagi 2, 2. Ternyata 2 hanya bisa membagi angka 4, artinya jangan kita lingkari. Kita lanjutkan lagi. Ini masih ada angka 2, artinya kita bagi dengan 2. 1 kita turunkan. 3 dibagi 2 tidak bisa, tetap 3. 2 bagi 2, 1. Nah, sekarang anak ustazah sudah ada angka 1, 2 buah di sini. Artinya sudah selesai 2 bilangan. Tinggal 1 bilangan yang belum selesai, yaitu 3. 3 hanya bisa dibagi dengan bilangan prima 3. Nah, maka 1 bagi 3 kita turunkan saja karena sudah selesai. 3 bagi 3, 1, ini tetap kita turunkan. Barulah kita tutup tabelnya. Artinya pengerjaan kita sudah selesai. Nah, jika pengerjaan tabel kita sudah selesai, maka kita bisa menentukan nilai FPB dari 4, 12, dan 16. Kita lihat tadi hasil tabel yang sudah kita tandai dan kita lingkari ada 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 2. Maka FPB dari 4, 12, dan 16 adalah 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. Maka FPB dari 4, 12, dan 16 adalah 4. Contoh yang kedua, anak ustazah diminta untuk menentukan FPB dari 9, 18, dan 27. Kita selesaikan dulu dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara pohon faktor. Kita mulai dari angka 9. Nah, 9 adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil tidak mungkin kita bagi dengan bilangan prima pertama, yaitu 2. Artinya kita mulai dengan 3. Kita lihat, 9 bisa dibagi 3, ternyata bisa, maka 9 kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3, dapatlah 3. Ternyata hasilnya sudah bilangan prima, artinya pengerjaannya cukup sampai di sini. Kita lingkari. Selanjutnya, 18. 18 bilangan genap, artinya anak-anak ustazah harus membaginya dengan bilangan prima 2. 18 dibagi 2, dapatlah 9. Nah, 9 kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3, dapatlah 3. Sudah bilangan prima, artinya selesai. Kita lingkari. Bilangan yang ketiga yaitu 27. 27 itu bilangan ganjil ya nak, maka dia tidak mungkin kita bagi dengan bilangan prima 2. Kita lihat dibagi 3, ada tidak perkalian 3 yang hasilnya 27? Nah, ternyata ada, yaitu 9. Artinya 27 bisa kita bagi 3. 27 dibagi 3, dapatlah 9. Nah, 9 bisa kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Artinya pekerjaan kita selesai. Nah, langkah berikutnya, 9 itu terdiri dari bilangan prima 3 dan 3. Artinya 9 sama dengan 3 kali 3. 18 terdiri dari 2 kali 3 kali 3. 2 kali 3 kali 3. Yang terakhir 27 terdiri dari 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3. Nah, setelah anak-anak ustazah menyelesaikan nilai dari 9, 18, dan 27, 9 ada 3 kali 3, 18 ada 2 kali 3 kali 3, dan 27 ada 3 kali 3 kali 3. Sekarang anak ustazah harus melihat di antara 9, 18, dan 27, mana di antara ketiganya yang angkanya sama. Kita lihat dulu dari awal. 9 punya 3, 18 juga punya 3, 27 juga punya 3. Artinya 9, 18, dan 27 itu memiliki 3.
Berikutnya, ada tidak 3 di antara 9, 18, dan 27? Ternyata masih ada. 9 masih memiliki angka 3, 18 juga ada 3, 27 juga ada 3. Kita tandai. Berikutnya, ada lagi angka yang bisa mewakili di antara ketiganya? Ternyata sudah tidak ada. Maka FPB dari 9, 18, dan 27 adalah 3 dikali 3. Kenapa 3 dikali 3? Karena ada dua angka yang sama di antara 9, 18, dan 27, yaitu 3 dan 3. Maka FPB dari 9, 18, dan 27 adalah 3 kali 3, yaitu 9. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana cara menentukan FPB 3 bilangan dengan menggunakan tabel. Soalnya masih sama, yaitu masih soal nomor 2. Tentukan FPB dari 9, 18, dan 27. Yang harus diperhatikan oleh anak ustazah, dari ketiga bilangan ini ada tidak bilangan genap? Nah, ternyata ada, yaitu 18. Artinya kita harus membaginya dengan bilangan prima 2. 9 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap kita turunkan 9. 18 dibagi 2 dapatlah 9. 27 dibagi 2 tidak bisa, artinya nilainya tetap kita turunkan 27. Ternyata 2 hanya bisa membagi 18, maka jangan kita lingkari. Kita lanjutkan. 9, 9, dan 27 sama-sama bilangan ganjil. Kita lihat, ternyata 9 bisa dibagi 3, 27 juga bisa dibagi 3, artinya kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3 dapatlah 3. 9 dibagi 3 dapatlah 3. 27 dibagi 3 dapatlah 9. Artinya 3 bisa membagi ketiga bilangan ini, maka kita lingkari. Berikutnya, tersisa 3, 3, dan 9. Artinya dia bisa dibagi lagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Ternyata bisa lagi, maka kita lingkari. Sudah ada dua bilangan yang selesai, yaitu 9 dan 18, nilainya sudah 1. Tinggal 27, masih bersisa 3. Artinya kita bagi dengan 3. 1 tetap kita turunkan saja, 3 bagi 3, 1. Maka kita tutup tabelnya, karena pengerjaan kita sudah selesai, ditandai dengan angka 1 di ketiga bilangan. Maka FPB dari 9, 18, dan 27 adalah 3 dikali 3. 3 kali 3, yaitu 9. Anak-anak ustazah, itulah tadi pembelajaran kita dalam menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 3 buah bilangan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.